Koneksi antar materi, modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran khusus. CGP melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Triwahyuningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Bergas, Kabupaten Semarang. Dalam program pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh Ibu Aminah Agustina SPD selaku fasilitator dan juga Ibu Titik Rahayu SSI MSI selaku pengajar praktik. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru sebagai pemimpin pembelajaran sangatlah diharapkan. Sebelum menerapkan PSE kepada murid, seyogyanya guru sudah menerapkannya mulai dari diri sendiri. Guru harus memahami serta menyadari pentingnya perkembangan murid secara holistik, bukan hanya intelektual, tetapi juga fisik, emosional, sosial, dan karakter. Untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, guru seharusnya menyelenggarakan pembelajaran yang mampu menciptakan pengalaman belajar bagi murid untuk menumbuhkan dan melatih 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. PSE sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Guru adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran KHD tersebut mengingatkan bahwa tugas guru sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Guru merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kekuatan atau potensinya. Pembelajaran holistik yang meliputi pembelajaran sosial dan emosional akan memberikan mereka pengalaman untuk dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak dapat menguatkan peran guru penggerak dalam menumbuhkan sekolah dan ekosistem pendidikan agar berpihak pada murid. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan salah satu perwujudan dari pembelajaran yang berpihak pada murid. Penerapan PSE
mempunyai beberapa manfaat, yaitu peningkatan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Selain itu, PSE di kelas terbukti dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. PSE memberikan pondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Visi guru penggerak bersifat menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid. Visi yang berpihak pada murid merupakan landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Guru perlu terus berlatih meningkatkan kapasitas dirinya dalam memvisualisasikan visi, menggandeng sesama dan mentransformasikannya menjadi visi bersama dengan mendesain lingkungan belajar yang memungkinkan tumbuhnya murid yang memiliki kemandirian dan motivasi intrinsik yang tinggi. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan menyelenggarakan pembelajaran sosial dan emosional. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.4 Budaya Positif. Budaya positif di sekolah, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Dalam membangun budaya positif, diperlukan strategi untuk menumbuhkan lingkungan yang positif dengan penerapan disiplin positif. Posisi yang paling ideal bagi guru dalam penerapan disiplin yaitu manajer yang menjalankan pendekatan disiplin yang dinamakan restitusi yang fokus untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada murid yang selanjutnya dapat menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Pembelajaran sosial dan emosional bagi guru akan semakin menguatkan guru dalam menerapkan posisinya sebagai manajer. Sedangkan bagi murid, penerapan pembelajaran sosial dan emosional ini akan semakin membantu mereka mengembangkan motivasi intrinsik dalam diri mereka. Sehingga bisa dikatakan bahwa penerapan pembelajaran sosial dan emosional ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 2.1 Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menyediakan pengalaman belajar yang memastikan bahwa semua murid kita dengan segala keragamannya dapat kita penuhi kebutuhan belajarnya, sehingga mereka dapat menunjukkan kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan setelah lulus atau menyelesaikan setiap jenjang pendidikannya. Pembelajaran berdiferensiasi akan memungkinkan guru mewujudkan hal ini. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Pembelajaran sosial dan emosional bersifat menguatkan terutama pada kompetensi sikap murid. Hal ini
akan berdampak positif baik pada kompetensi pengetahuan maupun keterampilan. Penerapan PSE membantu menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan nyaman bagi seluruh murid dengan berbagai keragamannya. Jawaban pertanyaan lanjutan yang pertama. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional atau KSE hanya terkait dengan bagaimana murid harus bersikap baik pada diri sendiri dan orang lain. Sehingga dalam upaya menguatkannya, guru hanya mengikuti arus saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata KSE juga merupakan kebutuhan mendasar bagi murid yang perlu ditumbuhkan dan dilatihkan kepada murid melalui pembelajaran sosial dan emosional atau PSE untuk mendorong tumbuh kembang mereka secara holistik. PSE sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Jawaban pertanyaan lanjutan kedua. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, pentingnya pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Yang kedua, penerapan konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja CASEL atau Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, yaitu konsep kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Jawaban pertanyaan lanjutan yang ketiga. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid dan bagi rekan sejawat. Yang pertama, bagi murid-murid, saya akan melakukan praktik kesadaran penuh atau mindfulness. Yang kedua, menerapkan PSE melalui pengajaran eksplisit. Yang ketiga, mengintegrasikan tujuan kompetensi sosial dan emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang mendukung penerapan PSE. Sedangkan bagi rekan sejawat, yang pertama, saya akan memodelkan atau menjadi teladan dalam menerapkan KSE dan pola pikir. Yang kedua, belajar bersama dalam merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Dan yang terakhir, berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan KSE di seluruh sekolah.